Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, kita seperti biasa akan membahas lagi tentang peternakan kita, yaitu peternakan lebah yang biasa kita sebut adalah lebah kelanceng, lebah kelulut atau trigona, khususnya untuk jenis Itama. Dan yang akan kita bahas pada kesempatan video kali ini adalah membahas tentang berapa produksi madu untuk satu koloni Itama dalam jangka 1 bulan. Dan ini adalah khusus untuk koloni kita yang sudah produksi madu. Dan sebetulnya untuk masalah produksi madu ini biasanya tergantung vegetasi dan tempat dan cuaca, karena itu sangat mempengaruhi produksi madu. Oleh sebab itu biasanya lain daerah biasanya ada lain ceritanya. Jadi ya saya akan ceritakan menurut pengalaman saya sendiri dan di tempat saya sendiri. Dan ini akan saya bagikan pengalaman saya dari mulai tahun 2017 hingga sampai sekarang ini ya. Oke, kita langsung saja. Kita mulai dari bulan pertama. Dari bulan 1. Biasanya di bulan 1 ini biasanya untuk di Lampung khususnya biasanya bulan 1 itu adalah musim hujan. Jadi di bulan 1 itu biasanya produksi madunya sangat berkurang dan itu musim peceklik madu, sehingga di bulan 1 ini memang dilewati ataupun tidak dipanen. Dan kemudian untuk di bulan berikutnya yaitu bulan 2. Di bulan 2 masih sama dengan di bulan 1. Biasanya produksi madu ini masih sama dengan di bulan 1 ya. Karena cuaca masih di musim hujan sehingga di bulan 2 ini biasanya tidak dipanen. Dan kemudian untuk lanjut di bulan berikutnya yaitu bulan 3. Bulan 3 ini biasanya sudah mulai bagus cuacanya dan bunga-bunga juga sudah mulai ada. Biasanya di bulan 3 ini biasanya dipanen karena memang cuaca sudah bagus sehingga kita lakukan pemanenan. Dan untuk satu koloni Itama ini biasanya di bulan 3 bisa mencapai madu atau mendapatkan madu 200 mili. Jadi masih sedikit ya. Kemudian lanjut di bulan berikutnya yaitu bulan 4. Bulan 4 ini biasanya ini lebih bagus daripada bulan sebelumnya, karena di bulan 4 ini hujannya sudah mulai jarang dan bunga-bunga juga sudah mulai ada ya. Sehingga untuk produksi madu di bulan 4 ini lebih bagus dibanding di musim maksud saya di bulan sebelumnya, yaitu bulan 4 biasanya mencapai 250 hingga 300 mili. Ini untuk di bulan 4. Kemudian untuk di bulan berikutnya yaitu di bulan 5. Di bulan 5 ini cuaca semakin membaik ya, semakin bagus. Dan bunga-bunga juga sudah semakin banyak sehingga produksi madu ini biasanya meningkat. Biasanya mencapai 300 hingga 350 mili dalam satu koloni. Ini dibikin rata-rata ya. Dan selanjutnya untuk di bulan ke-6, di bulan ke-6 ini biasanya masih sama dengan di bulan ke-5. Jadi masih sama dengan di bulan sebelumnya. Kemudian lanjut di bulan ke-7. Di bulan ke-7 ini biasanya menurun. Ya, di bulan 7 ini biasanya produksi madu menurun karena biasanya di bulan 7 itu biasanya musim polen sehingga madunya berkurang. Polennya cukup banyak sekali, madunya biasanya berkurang. Dan musim polen ini sebetulnya tidak tentu ya, bisa kadang-kadang jatuh pada bulan 8, kadang jatuh pada bulan 7, dan kadang juga jatuh pada bulan 9. Dan selanjutnya untuk di bulan ke-8 ya, tadi sudah bulan 7, sekarang bulan ke-8 setelah musim polen. Setelah musim polen biasanya di bulan 8 itu biasanya produksi madu sudah mulai meningkat lagi, yaitu mendapatkan madu biasanya satu koloni itu biasanya 200 hingga 300 mili untuk satu koloni. Dan kemudian kita lanjut ke bulan 9. Nah, ini bulan 9 ini bulan
yang cukup bagus sekali biasanya untuk peternak lebah ini. Kalau di Lampung ini biasanya bulan 9 adalah musimnya musim kemarau, dan bunga-bunga cukup banyak sekali di sini ya. Jadi segala macam buah-buahan biasanya berbunga kalau di musim kemarau, khusus untuk di Lampung. Nah, ini puncaknya musim madu di sini ya, biasanya bulan 9 tuh. Dan satu koloni utama itu kadang-kadang bisa mencapai dibikin rata-rata biasanya 500 mili atau setengah liter, bahkan bisa 600 mili. Bahkan satu koloni memang kadang-kadang ada yang 1 liter juga, tapi ini kita bikin rata-rata kan, sehingga dalam satu koloni dibikin rata-rata 500 mili. Kemudian kita akan lanjut di bulan 10. Dan di bulan 10 ini biasanya masih mirip-mirip dengan bulan sebelumnya, yaitu bulan 9. Tidak jauh beda untuk produksi madu dengan bulan 9. Dan selanjutnya untuk di bulan 11. Ini biasanya sudah mulai awal musim hujan ya. Kalau di Lampung ini produksi madu biasanya turun lagi. Biasanya hanya mencapai satu koloni biasanya 200 hingga 250 mili. Dan selanjutnya untuk di bulan 12. Untuk di bulan 12 ini biasanya produksi madu lebih turun lagi dibanding dengan bulan sebelumnya, karena sudah mulai musim hujan, hujannya sudah mulai banyak, sehingga produksi madu berkurang, sehingga kita tidak panen biasanya di bulan 12 ini. Dan perlu diketahui bahwa biasanya di bulan 1 sampai bulan 12 itu biasanya ada masa pecah koloni juga ya. Jadi setiap koloni itu memang 1 tahun biasanya satu kali untuk pecah koloni. Dan itu biasanya kalau sudah terjadi pecah koloni, maka produksi madu terhambat, sehingga beberapa bulan tidak bisa kita panen. Baiklah teman-teman, sudah pasti lain daerah lain ceritanya, dan lain peternak lain ceritanya juga. Kita tetap menghormati pendapat orang lain. Jika ada yang berpendapat berbeda, boleh-boleh saja, kita tetap menghormati dan menghargai pendapat orang lain. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan terus dukung channel saya. Dan jangan lupa untuk share video saya, insya Allah ada manfaatnya bagi teman-teman yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.